Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang kesehatan mental bagi mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Nadira dengan NIM 2411304137. Perkenalkan, nama saya Ambar Puspita Ningrum dengan NIM 2411304143. Perkenalkan, nama saya Adiatri Rahmadani dengan NIM 24113144. Dan saya Dini Intan Cahyani dengan NIM 2411304147. Baik, di sini kami akan membahas tentang kesehatan mental bagi mahasiswa. Di tengah tekanan akademik dan sosial, banyak mahasiswa yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Kita akan membahas bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan cara menghadapinya. Apa sih sebenarnya tentang kesehatan mental itu? Kesehatan mental bukan hanya tentang tidak adanya gangguan jiwa, tapi juga tentang kemampuan kita untuk mengelola stres, beradaptasi, dan dengan perubahan, dan tetap produktif. Mahasiswa seringkali menghadapi tekanan dari tugas, ujian, dan tuntutan sosial yang bisa memengaruhi kondisi mental mereka. Menurut data, banyak mahasiswa yang merasa kesulitan mengatur waktu dan merasa terbebani dengan ekspektasi orang tua dan diri sendiri. Hal ini bisa menyebabkan kelelahan mental yang serius jika ditangani dengan tidak baik. Jadi, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda awal stres atau gangguan mental seperti sulit tidur, mood yang berubah-ubah, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Dengan begitu, kita bisa segera mencari bantuan atau melakukan langkah pencegahan. Nah, teman-teman, bagaimana sih pengalaman kalian terkait tentang mental diri sendiri selama perkuliahan? Apakah kalian pernah merasa overwhelmed nih? Iya Al, aku juga pernah tuh kayak ngerasa kewalahan gitu, terutama nih ya sama deadline tugas dan ujian yang bertumpuk nih. Kadang aku juga ngerasa kayak cemas yang berlebihan sampai juga insomnia gitu. Aku belajar juga bahwa penting untuk punya manajemen waktu yang baik dan juga memberi waktu untuk istirahat. Selain itu, aku juga menyadari pentingnya komunikasi. Kadang nih saat aku kayak ngerasa sendirian ngehadapin masalah, tapi ternyata berbagi cerita dengan teman atau keluarga itu bisa sangat membantu meringankan beban loh. Aku juga pernah mencoba teknik relaksasi seperti meditasi atau olahraga ringan gitu. Ternyata aktivitas fisik bisa meningkatkan mood dan juga mengurangi stres kita. Jadi, menjaga kesehatan fisik juga berdampak positif nih pada kesehatan mental kita. Namun, aku juga ingin menekankan ya bahwa kalau masalah sudah berat, jangan ragu untuk mencari bantuan yang profesional seperti psikolog ataupun konselor di kampus. Mereka itu juga punya keahlian untuk membantu kita mengatasi masalah mental kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah kampus itu udah cukup belum sih menyediakan fasilitas kesehatan mental bagi mahasiswa? Menurut aku nih ya, Bar, fasilitas kesehatan mental di kampus memang sudah mulai ada, tapi belum rata dan kadang mahasiswa belum tahu cara mengaksesnya. Sosialisasi tentang pentingnya kesehatan mental dan layanan konseling harus lebih digencarkan. Selain itu, stigma terhadap masalah mental masih menjadi penghalang besar. Banyak mahasiswa yang takut dianggap lemah jika mereka mengaku sedang mengalami kesulitan mental. Padahal, meminta bantuan justru menunjukkan keberanian dan kesadaran diri. Aku juga ingin menambahkan bahwa lingkungan sosial di kampus harus mendukung.
Teman-teman dan dosen bisa berperan besar dengan menciptakan suasana yang ramah dan terbuka, sehingga mahasiswa merasa nyaman untuk berbagi masalah. Kita juga harus belajar mengenali tanda-tanda teman yang mungkin sedang mengalami kesulitan mental, agar bisa memberikan dukungan atau mengarahkan mereka ke bantuan yang tepat. Jadi, selain individu, peran komunitas kampus sangat penting dalam menjaga kesehatan mental bersama. Aku juga setuju sih Kak. Aku juga pengen sih menyoroti pentingnya keseimbangan antara akademik dan kegiatan non akademik. Kadang mahasiswa tuh terlalu fokus pada nilai dan prestasi sampai mereka tuh lupa memberi waktu untuk hobi dan bersosialisasi, terus kayak kumpul-kumpul sama temen, karena saking mahasiswa tuh pengen nilainya tuh terbaik gitu loh. Nah, terus aktivitas seperti bergabung dalam organisasi, olahraga atau seni itu sebenarnya bisa menjadi outlet yang baik untuk mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan mereka. Ini juga membantu membangun jaringan sosial yang positif. Juga selain itu, aku rasa teknologi juga bisa dimanfaatkan. Misalnya kayak aplikasi mindfulness atau platform konseling online, itu kan udah banyak gitu kan di sosial media tuh banyak banget. Nah, terus itu tuh juga bisa buat solusi bagi mahasiswa yang sulit mengakses layanan secara langsung. Namun harus juga hati-hati sih, karena penggunaan teknologi kan tidak justru menambah beban, seperti kecanduan media sosial yang bisa memperburuk kesehatan mental. Terus bagaimana sih kalau kita coba berbagi tips praktis yang bisa langsung dilakukan oleh pendengar untuk menjaga nih kesehatan mental mereka? Menurut kalian itu tips manajemen waktu yang paling efektif menurut kalian apa sih? Jadi kalau aku nih, kalau aku pribadi ya, aku bisa buat kayak to-do list gitu, dan sama prioritas tugas gitu. Terus jangan lupa juga kita nyisihin waktu buat istirahat, dan juga jangan multitasking yang terlalu banyak juga sih. Iya sih, emang itu ngaruh banget. Iya sih, Mbak. Aku juga menambahkan bahwa tidur yang cukup itu sangat penting, karena kurang tidur bisa memperburuk mood dan konsentrasi. Iya sih, terus jangan lupa juga untuk tetap aktif bergerak, terus kayak minimal tuh jalan kaki 30 menit sehari itu bisa membantu banget, kayak jogging atau enggak lari-lari kecil, Jalan pagi. Itu tuh bisa meningkatkan mood. Karena tuh kalau kita misal jogging pagi gitu, itu sih yang paling ngaruh, karena kita kayak apalagi lihat view, Masih menghirup udara yang segar. Ada vitamin dari matahari yang masuk ke tubuh kita, jadi iya. kan lebih Terus kan Sehari sehat. pagi. Terus kita kan masih ada efek bangun tidur pagi tuh, kayak Iya. aku baru bangun Iya, gitu, masih fresh gitu Nah, ya. iya, semangatnya tuh di situ. Iya sih. Berarti banyak sekali ya langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk kesehatan mental. Iya, pastinya. Jadi mulai dari langkah kecil itu tuh kita bisa bergerak aktif, maksudnya bisa menjaga kesehatan mental kita menghadapi ujian di perkuliahan ini kan. Iya, betul sih. banget. Oke, segitu aja podcast dari kami. Semoga pendengar kita juga bisa mulai menerapkannya ya. Jangan lupa ya menerapkan hidup sehat. Karena efeknya tuh kalau kita menerapkan hidup sehat nih, itu efeknya banyak banget, bisa untuk kesehatan, terutama kesehatan mental. Apalagi mahasiswa nih, dikejar deadline, belum tugas banyak. Apalagi kita udah masuk semester 3 nih, pasti tugasnya tuh banyak banget. Iya, Terus makin deadline-nya banyak tuh buat mepet-mepet iya, betul kan. banget. Buat semester yang tinggi-tinggi nih, terutama ya, jangan terlalu stres. Betul. Harus Apalagi tetap menjaga mental. iya, apalagi anak kesehatan nih. Ya, Anak kesehatan. kalau kalian lagi pusing, kalian lagi capek, mending kalian main dulu, kalian healing dulu, Iya, jangan terlalu benar. dipikirin. Iya, betul. Karena efeknya tuh akan buruk banget pokoknya.
kalau kita nggak jaga kesehatan mental tuh bisa merusak diri kita sendiri. Iya, Terus bisa berefek di tugasnya juga kan tugas nanti jadi berantakan juga. perkuliahan kita, belum yang lain, orang tua. Nah itu apalagi yang harus kita pikirin, karena itu tujuan kita kan. Iya, Betul banget. pokoknya kesehatan mental itu tuh penting lah, nomor 1 gitu loh. Karena kalau mentalnya nggak sehat pasti berpengaruh ke semuanya. Iya, benar, betul. Jangan lupa ya guys, terapkan gaya hidup sehat. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.